Halo sahabat catur semua, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia tentunya. Ketemu lagi bersama saya, Cynthia Kreator, dan tentunya kita akan membahas tentang catur lagi. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa tombol like-nya ya, dipencet. Dan yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Dari sepanjang sejarah dunia catur, pernah ada pengorbanan catur tergila. Pemain putih mengorbankan 7 catur perwira. Permainan yang sangat unik dan menakjubkan. Sangat hebat karena pengorbanannya tidak sia-sia. Hingga membuat berhasil memenangkan permainan. Permainan ini dimainkan oleh Gregory Sharper, Grandmaster catur asal Rusia, yang memegang buah putih. Dan Ioannis, Grandmaster catur asal Yunani, memainkan buah hitam. Gregory membuka permainan dengan pion ke C4, Ioannis pion ke G6, pion E4, gajah G7, pion D4, pion D6, kuda ke C3, kuda ke F6. Pembukaan seperti ini dinamakan King's Indian Defense. Kiramer varian. Gregory ke E2, Ioannis kuda ke D7, kuda ke G3, pion ke C6, gajah ke E2, pion ke A6, gajah ke E3, pion ke H5, pion ke F3, pion ke G5, pion ke C5, D kali C5, D kali C5 kembali. Setelah Ioannis menteri ke C7, Gregory rekande pendek, pion maju menyerang kuda, kuda ke H5, menteri ke D2, pion ke E5, kuda ke F2, kuda ke F8, pion ke A4. Mengajak pertukaran pion. Ioannis menolak pertukaran dan memajukan pionnya, mengancam kuda. Dan dari posisi ini, Gregory membuang perwira pertamanya, yaitu kuda ke D5. Jelas Ioannis menangkap kudanya, karena Gregory hanya dapat pion saja. Dikali C6, Gregory saat ini mengandalkan pion untuk menyerang hitam pengganti kudanya. Tapi ini lebih kuat. Dan saat ini Gregory menguasai permainan. Lihat posisi kuda E putih saat ini. Kemungkinan di langkah berikutnya akan dinaikkan ke petak G4 atau ke petak E4. Jadinya Ioannis memajukan pionnya ke F5 untuk mencegah pergerakan kuda. Dan Gregory memajukan pion D-nya ke D6, mengancam menteri. Di sini Ioannis memindahkan menterinya ke C6, tidak mengira Gregory yang akan mengorbankan perwira keduanya, yaitu menggerakkan gajahnya ke B5 menyerang menteri. Pada posisi ini, Ioannis tidak memindahkan menterinya ke B7 agar benteng terlindungi. Entah blunder atau itu pilihan terbaiknya. Di sini menteri kali pion. Ya jelas, Gregory langsung benteng kali benteng. Lalu menteri ke C6 mengancam benteng. Gregory melindungi bentengnya dengan memindahkan benteng F-nya ke A1. Ioannis
memajukan pion F-nya menyerang gajah. Gregory mengabaikannya dan memilih menggerakkan benteng A1-nya ke A7, berencana akan menyerang raja ke petak E7. Ioannis tidak membiarkan hal itu terjadi dan menutupnya dengan kuda. Di sini terjadi lagi pengorbanan perwira yang ketiga. Benteng Kaligajah sekak. Ini bisa dibilang pengorbanan karena pertukaran benteng dan gajah yang tidak seimbang. Menteri Kalibenteng ini dilakukan Gregory untuk mengalihkan posisi menteri karena Gregory menterinya langsung bergerak ke D5. Ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa pengorbanan bisa kita lakukan jika di langkah berikutnya ada posisi yang menguntungkan, biarpun setelahnya terjadi pengorbanan yang keempat. Karena dari tadi gajah sedang terancam pion, dengan perginya menteri, jadi bisa dipastikan gajah akan kabur. Jadi di sini Ioannis tidak membiarkan hal itu terjadi. Lalu pion Kaligajah langsung menyerang kuda. Lalu menteri ke E6 sekak. Setelah raja geser, di sini terjadi lagi pengorbanan yang kelima. Gregory tidak melompatkan kudanya yang saat ini terancam pion, tapi memilih benteng menangkap kuda. Dan di sini ada ancaman sekakmat dari buah putih di petak F7. Ya di sini Ioannis sebelum menggerakkan buah yang lainnya, dia menangkap kuda terlebih dahulu. Pion kali kuda sekak. Gregory menggeserkan rajanya ke petak F1. Karena jika raja kali pion, pastinya menteri akan kali pion sekak. Dan seterusnya akan merubah keadaan. Setelah raja geser ke F1, karena ada ancaman sekakmat yang perlu diselamatkan. Lalu Ioannis memindahkan menterinya ke E8, mengajak pertukaran menteri. Dan di sini terjadi pengorbanan yang ke-6. Gregory membuang bentengnya ke F7